Militer Zionis dibikin repot, sebanyak 60 perwira intelijen Israel tidak mau bertugas lagi. Coming together and saying enough. That's exactly what we're doing. Tomorrow there is a discussion at the Supreme Court, and we are here to say we stand with the Supreme Court, and at the same time we say enough. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sebanyak hampir 100 perwira cadangan Divisi Intelijen Militer Israel atau AMAN memutuskan untuk tidak mematuhi perintah dan menolak bertugas sebagai protes atas amandemen Undang-Undang Peradilan dilakukan pemerintah Zionis Israel saat ini. Media Israel melaporkan bahwa 60 perwira dari Divisi Intelijen dan pendiri sistem Habselot yang bertanggung jawab untuk meluluskan perwira terpenting di divisi tersebut telah membekukan dinas mereka sampai pemerintah Zionis Israel mencabut memberlakukan undang-undang yang membatasi peradilan. Demikian Palinfo mengabarkan. Para perwira tersebut dalam surat mereka sampaikan kepada pejabat divisi intelijen mengatakan, pemerintah Netanyahu terus mengabaikan kami. Ini akan menjadi bencana dari perubahan yudisial pada tentara, serta merusak persaudaraan dan bisa menciptakan perpecahan antar saudara di Israel. Seperti diketahui, akhir Juli lalu tentara Israel untuk pertama kalinya mengakui bahwa persiapan menghadapi keadaan darurat keamanan rusak karena ketidaksetujuan ribuan tentara dan petugas cadangan sebagai protes terhadap perubahan undang-undang peradilan. Hal itu terjadi sepekan setelah lebih dari 1.000 pilot cadangan juga mengumumkan menolak untuk melakukan tugas militer. Surat kabar Israel Yediot Ahronot melaporkan bahwa komando militer melakukan sesi evaluasi situasi dan data menunjukkan gambaran yang mengganggu dan suram tentang efek dari gelombang ketidakpuasan yang melanda tentara dan juga perwira cadangan. Lalu pada 24 Juli kemarin, Parlemen Knesset Israel akhirnya menyetujui RUU yang menghapuskan uji kewajaran yang memungkinkan Mahkamah Agung memantau dan meninjau keputusan pemerintah dan membatalkan beberapa di antaranya jika tidak sesuai dengan kepentingan publik. Akibatnya, sekitar hampir 1 juta orang Israel turun ke jalan dalam demonstrasi yang penuh kemarahan dan juga menyebabkan puluhan luka-luka, bahkan ditangkap. Sementara mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert memperingati Israel akan adanya perang saudara yang bisa pecah kapan saja. Ratusan perwira tinggi militer rezim Zionis menulis surat terbuka sebelumnya kepada Benjamin dan dilanjutkan dengan aksi yang sangat besar terhadap Perdana Menteri Israel ini. Melaporkan sebanyak 250 perwira tinggi rezim Zionis termasuk mantan duta besar, pegawai aparat keamanan dan juga militer serta anggota komandan keamanan Israel menggeruduk Benjamin Netanyahu dan mengatakan jika Perdana Menteri itu dan juga kabinetnya telah merusak keamanan Israel serta menerbangkan kebencian, teror, kebohongan, perselisihan dan juga perpecahan yang merajalela di Israel. Keputusan Kabinet Netanyahu untuk mereformasi sistem peradilan rezim Zionis serta kontroversi mengenai pemberian jabatan strategis Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel kepada Itamar Ben-Gvir dan juga jabatan Menteri Keuangan kepada Bezalel Smotrich menyulut gelombang protes dan juga penentangan keras dan berbagai kalangan di Israel. Hal ini juga membuat persatuan pecah dan
warga antar Israel saling bentrok. Selama beberapa pekan terakhir, sejumlah kota dari utara hingga selatan Palestina pendudukan, termasuk Tel Aviv, Haifa, Quds, Beersheba, Rishon, Lezion, dan juga Herzliya telah menjadi arena demonstrasi menentang kabinet sayap kanan Netanyahu dan juga ajang baku tempur bagi antar warga yang pro dan juga kontra. Para pemimpin oposisi rezim Zionis percaya bahwa tujuan kabinet Netanyahu mengusung reformasi sistem peradilan Israel untuk mencegah persidangannya atas 3 kasus korupsi dan juga penyuapan. Namun hal ini telah memecahkan suatu aksi di masyarakat yang tak henti hingga saat ini. Kerusuhan terjadi di Israel dan demonstrasi makin parah karena ribuan orang akhirnya bersatu di jalan geruduk gedung Perdana Menteri Israel yang akhirnya membuat sang Perdana Menteri harus diungsikan karena massa makin membludak, sehingga kerusuhan juga makan korban antar warga Israel yang malam itu memadati seluruh jalan. Sementara itu, memasuki pekan ke-23 berturut-turut, Sabtu malam, demonstrasi warga Israel menentang pemerintah Benyamin Netanyahu mengusung slogan, "Saatnya lengserkan PM Benyamin Netanyahu." Puluhan ribu warga di pusat kota Tel Aviv turun ke jalan beberapa hari sebelum pemilihan panitia pengangkatan hakim. Quds Pers melaporkan, aksi massa warga Israel juga terlihat di jalan kota Haifa, Hadera, Beersheba, Asdod, dan Eilat, dan puluhan lokasi lainnya. Terbentang spanduk besar di Jalan Kaplan, Tel Aviv bertuliskan, "Saatnya menggulingkan diktator dan pemerintahan yang memalukan." Penyelenggara protes mengumumkan pesan demonstrasi kali ini menghadang tanggal pemungutan suara perwakilan Knesset Rabu di Komite Pengangkatan Hakim di Kaisaria. Ribuan warga berdemonstrasi di depan hotel tempat Netanyahu bertemu dengan Menteri Kehakiman Yair Levin. Selama 23 pekan berturut-turut, ratusan ribu warga Israel telah berdemonstrasi menentang rencana reformasi peradilan yang ingin diterapkan pemerintah Netanyahu. Netanyahu mengumumkan penangguhan rencana untuk memberikan kesempatan dialog setelah intensifikasi protes dan dimulainya pemogokan umum. Munculnya ketegangan dalam koalisi yang berkuasa.